Halo, perkenalkan, nama saya Benyamin. Saya mahasiswa dari ilmu komputer. Di sini saya akan eh, mempresentasikan tentang tugas saya, eh, tentang cara bermain gitar untuk pemula. Sebelumnya nama saya Benyamin Provalensi Siregar, Kom A, NIM 181401109. Oke, jadi di sini kita akan membahas tentang cara bermain gitar untuk pemula. Jadi untuk teman-teman yang mau belajar gitar dari nol, nah ini mungkin adalah tutorial atau video yang cocok untuk teman-teman. Oke, langsung aja ya. Without waiting further, langsung aja kita masuk ke langkah selanjutnya. Oke, jadi gitar itu merupakan sebuah alat musik yang dimainkan dengan cara dipetik dan dibagi menjadi dua jenis, yakni gitar elektrik dan gitar akustik. Nah, ada mungkin pasti teman-teman di sini pernah ngeliat orang yang bermain gitar, dia nggak dipetik karena kan petik itu kan gini kan, tangannya gini, gini. Nah, ada orang main gitar gini. Nah, sebenarnya main gitar itu dipetik, tapi ya banyak orang ingin memainkan genre yang berbeda. Eh, Misalnya kayak genre lagu rock atau lagu lagu reggae atau banyak jenis genre lagu. Genre itu aliran musik. Aliran musik itu ada jenis-jenisnya. Nah, nanti kita akan lebih jauh lagi menuju ke sana. Sekarang kita hanya membahas tentang gitar. Nah, jadi untuk gitar ini dia dimainkan dengan cara dipetik dan dibagi menjadi dua jenis, yakni gitar elektrik dan gitar akustik. Nah, gitar akustik sendiri dengan bagian badan yang berlubang atau hollow body. Jadi kalau misalnya teman-teman biasa ngelihat gitar di warung-warung atau di rumah eh, saudaranya atau di rumah sendiri bahkan itu kan ada tuh lubang di tengah, itu namanya hollow body. Nah, itu untuk membentuk resonansi suara gitulah. Nah, kemudian untuk gitar elektrik dengan badan padat atau solid body, karena dia elektrik, jadi dia nggak perlu resonansi suara. Karena dia akan dicolok ke loudspeaker atau amplifier. Jadi dia nanti akan menghasilkan suara, perubahan energi dari listrik ke gelombang elektromagnetik ke suara gitu kan. Oke, kita lanjut aja. Masing-masing jenis gitar tuh memiliki kegunaan yang sama, namun sesuai dengan kebutuhan si pemakai atau yang sering disebut dengan gitaris, gitar umumnya digunakan untuk menemani iringan lagu dan musik. Nah, jadi kalau teman-teman nih udah mulai belajar gitar, udah mulai mahir, nah itu teman-teman tuh dibilang sebagai gitaris, ya kan? Gitaris adalah orang yang pandai bermain gitar. Nah, gitar itu umumnya digunakan untuk mengiringi lagu dan musik. Jadi kalau misalnya kayak ada acara atau misalnya kayak kumpul keluarga atau lagi berkumpul-kumpul sama teman terus kayak mau pasang lagu ini gitu kan. Nah, jadi biar ada melodis yang mengiringi nyanyian tersebut. Nah, disitulah gitar berperan. Sebenarnya nggak hanya gitar sih, sebenarnya bisa piano atau alat musik yang lain. Tapi concern kita di sini hanya gitar. Nah, eh, khusus beberapa orang yang udah mahir main gitar, gitar tuh nggak hanya berfungsi untuk mengiringi lagu dan musik, tapi juga untuk inspirasi dalam membuat lagu. Nah, jadi perlu teman-teman ketahui, jadi alat musik itu ada tiga yang terutama, keyboard atau piano, drum, dan gitar. Nah, jadi di antara ketiga ini, yang paling mudah dipakai untuk membuat lagu itu adalah gitar, karena dia itu paling simple dan praktis untuk dipakai. Dia tuh nggak perlu energi listrik kayak piano atau keyboard, itu harus ada energi listrik. Kalau piano, grand piano besar membutuhkan space yang besar. Kalau drum itu dia bukan alat musik melodis, dia tuh alat musik ritmis, dia nggak mengandung melodi apa-apa. Jadi gitar tuh yang paling gampang, kayak ya sekarang aja you can grab your guitar and you just play it, edit, ya kan, gampang, nggak perlu space banyak, nggak perlu listrik, langsung aja main ini gitu bisa. Nah, untuk para musisi, kita merupakan alat musik yang sebaiknya dikuasai. Nah, itu kan yang saya bilang tadi. Ketika mereka sedang membuat sebuah lagu, tentu saja alunan gitar sangat diperlukan. Nah, itu barusan saya bilang. Jadi, ya itu udah terbukti ya di sini dibilang, kalau membuat lagu itu, gitar tuh paling, kayak mana ya? Paling simple, paling mudah, paling berfungsi. Pokoknya maksimal banget lah kalau misalnya memakai gitar untuk membuat lagu. Oke,
Oke, kita lanjut. Nah, tidak hanya bagi musisi saja, banyak masyarakat yang tertarik untuk menguasai atau bisa bermain gitar. Jadi, maksudnya di sini tidak hanya musisi saja. Ada kan orang yang berkarir di dunia ini di dalam dunia musik yang pastinya dia namanya juga musik. Dia nggak hanya mahir dalam bermain gitar, dia bisa bermain drum, dia bisa bermain piano. Nah, jadi yang tertarik jadi dia maksud dia di artikel di slide ini orang yang tertarik dengan gitar itu nggak hanya musisi, bahkan orang masyarakat yang biasa yang nggak berprofesi atau berkarir dalam musik itu juga ingin menguasai atau bisa bermain gitar ya. Kalau saya sih pribadi ya memang itu sih, karena main gitar itu simple sebenarnya, nggak ribet dan nggak merepotkan. Selain itu, bermain musik sejak dini juga dapat membantu meningkatkan kreativitas otak anak. Itu pasti ya. Eh, udah banyak saya juga pernah baca tentang apa sih fungsi-fungsinya, apa sih benefit yang kita dapatkan dengan bermain gitar atau bermain musik khususnya. Ya itu kita bisa dia itu meningkatkan kreativitas otak kita masing-masing, karena di dalam alat musik sendiri itu kan kompleks tuh, ada melodi, ada kunci, ada genre. Nah di situ kreativitas kita itu diuji gitu, karena misalnya nih ada dua orang, dia tuh pengetahuannya sama, atau saya sendiri saya bisa main gitar, terus ada orang juga yang pandai main gitar, teman saya itu kalau disuruh main untuk main mengiringi sebuah lagu itu bisa beda caranya, karena kreativitas otak kami itu berbeda. Padahal sebenarnya kalau teorinya itu sama, kayak kita suruh dia mainkan kunci A misalnya, dia buat kunci A, dia buat ini, sama, pasti sama, teorinya sama. Tapi ketika disuruh berkreasi, kreativitas kita itu pasti berbeda. Itu maksudnya kenapa meningkatkan kreativitas. Nah, untuk dapat menguasai gitar tentu tidaklah mudah. Maka dari itu Anda perlu mengetahui cara bermain gitar yang baik dan benar. Nah, pasti ya, menurut saya nggak ada sih kalau kita nggak tahu apa-apa dari pemula terus kita mau mahir dalam sesuatu, itu nggak pernah namanya mudah. Semua itu butuh usaha, semua itu butuh effort, dan pastinya hasil itu nggak pernah mengkhianati usaha. Jadi kalau teman-teman memang mau berhasil dan sukses dalam bidang tersebut, ya memang harus berikan usaha yang lebih, ya kan. Oke, maka dari itu Anda perlu mengetahui cara bermain gitar yang baik dan benar tuh tadi. Oke, terus kita lanjutkan. Jika kita melihat chord tanpa memiliki gitar, tentu akan sangat sulit. Sebab jika Anda ingin bisa memahami permainan gitar, ada baiknya jika Anda memiliki gitar sendiri agar Anda dapat berlatih sehari-hari agar menjadi lebih pintar bermain gitar. Ya, pasti ya, nggak mungkin kan teman-teman mau belajar main gitar tapi gitarnya nggak ada, ya kan. Pastinya kalian teman-teman ini harus punya gitar. Gak mungkin kan teman-teman bisa main gitar dengan berimajinasi gini. Kunci C, berarti senar 1, senar 2 di fret 1. Terus tiba-tiba nanti dibeliin gitar sama mamanya, terus jadi pandai. Kan nggak ada yang kayak gitu. Nggak bisa kita hanya berimajinasi terus kita jadi mahir dalam bidang tersebut. Semua itu butuhkan usaha, ada objeknya, terus ada predikatnya, kita harus melakukan gitu. Nggak hanya belajar teori, kita harus melakukan. Action, do some action. Oke, kita lanjut. Baik gitar listrik ataupun akustik, Anda perlu memahami beberapa trik dasar bermain gitar. Untuk dapat mengetahui informasi cara bermain gitar, Anda tidak perlu khawatir. Sebab kini sudah banyak cara belajar gitar untuk memula tanpa harus les atau privat, namun secara otodidak. Dengan mengetahui informasinya di buku chord gitar atau melalui internet. Nah, ini benar ya. Kalau zaman sekarang apalagi, itu banyak sekali sumber untuk belajar. Gak hanya belajar gitar ya, belajar belajar khususnya kita yang di dunia ilmu komputer, banyak sekali platform yang menyediakan atau memberikan jasa kita untuk menggali lagi ilmu kita lebih dalam di dalam bidang tersebut. Nah, tapi concern kita di sini adalah belajar tentang gitar. Nah, jadi banyak sekali sih sebenarnya video di YouTube itu udah banyak tutorial untuk belajar gitar. Jadi kalau memang mau mahir itu sebenarnya nggak ada lagi yang menghambat, apapun nggak ada yang menghambat selain diri kamu sendiri. Jadi kalau misalnya memang kamu mau pandai, ya harus komitmen, terus ya berusaha. Itu
pesan saya. Terus, namun secara otodidak dengan mengetahui informasinya di buku chord gitar melalui internet. Nah, eh, sekarang pertanyaannya mungkin apa sih itu otodidak? Nah, otodidak itu kita kita itu bisa belajar sesuatu dan mahir dalam sesuatu tanpa bimbingan siapapun. Jadi kalian tuh belajar sendiri, terus apa namanya, teman-teman itu bisa mahir tanpa ada bantuan orang lain atau les atau ada privat. Nah, dengan teman-teman belajar sendiri, kayak lihat internet, lihat platform, tutorial video itu, terus teman jadi mahir. Nah, itu namanya otodidak. Nah, bisa ngeliat buku core atau melalui internet. Oke, terus kita lanjuti. Nah, menyetem atau menyetel gitar mungkin bukan hal yang mudah bagi pemula, sebab Anda juga harus teliti mendengar tiap nada dari setiap senar pada gitar Anda. Jika Anda masih belum paham dengan nada dari tiap senar gitar, ada baiknya jika Anda menyesuaikan dengan nada dari piano atau bisa juga menggunakan tuner yang bisa dibeli di toko musik. Nah, maaf ya. Oke. Jadi maksudnya di sini, jadi kan gitar itu nggak dimainkan sembarangan. Senar itu masing-masing senar itu ada tegangannya dari senar. Nah, ini yang unik dari gitar. Gitar itu ada 6 senar itu dihitung dari bawah. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu dihitung dari bawah. Bukan dihitung dari atas. Yang biasa kan kalau misalnya pada umumnya kita coba hitung ini, pasti hitungnya dari atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu kan. Ini nggak dari bawah. Jadi kalau misalnya sesama gitaris, kalau kalian bilang, itu senar satunya baling tuh gitu kan. Pasti dia udah tahu kalau itu senar yang paling bawah. Bisa juga dibilang senar 1 sama dengan E, senar 2 sama dengan tangga nada B, senar 3 sama dengan tangga nada D, senar 4 sama dengan tanda nada D, senar 5 tanda nada A, senar 6 tanda nada E. Tapi senar 6 dan 1 itu sama-sama E tapi itu berbeda suaranya. Kayak senar 6 itu berapa oktav di bawah, jadi dia kayak rendah kayak do. Tapi kalau senar 1 yang E itu do. Pokoknya dia yang tinggi gitu. Dia yang oktavnya itu jauh lebih tinggi di atas senar 6. Dia itu disebut bass kalau misalnya di gitar. Nah, menyetem itu apa? Menyetel. Itu sama kayak kita nyetel apa ya misalnya? Ya, misalnya ini gitar. Ini kan ada nih alat mutar nih. Nah, ini nih. Jadi kalau misalnya ini tangga nada kan ada C, D, E, F, G, ya kan? C cis D dis A ais B G, B gis A ais B C gitu kan. Jadi kan misalnya C D A ya kan. Kita mau setel senar 4. Ini di D. Terus waktu kita mainkan gitarnya, rupanya tegangan gitarnya ini di tangga nada C. Apa yang harus kita lakukan supaya gitarnya ini tegangannya ini ke D? Berarti kita harus ketati, karena C ke D itu naik. Kita harus ketati, kita ketati lagi, kita ketati, dikencengi sampai ke nada dasar D. Dari mana kita tahu itu D? Nah, itu menggunakan tuner yang bisa dibeli di toko musik, atau sekarang itu di Android atau di App Store itu udah banyak aplikasi untuk tuner di gitar. Jadi dengan teman-teman nih, ini gitar, ini HP, bunyikan aja tuh langsung tahu. Kayak metronom gitu, dia bisa tahu berapa, apakah ini harus dikencengin atau ini dilonggarin gitu, supaya pas dengan tangga nada senar tersebut. Nah, jadi kayak senar tadi C ke D, terus supaya teman-teman ketati terlalu panjang, terus dia malah ke E. Ini kan udah kelewatan nih dari D, makanya harus dilonggari lagi sampai ke D. Nah, kalau udah di D, berarti udah ready untuk dimainkan. Nah, pastikan sebelum bermain gitar itu ke 6 senarnya itu udah di setel dengan ini senar 1 2 3 4 5 6. Jadi akan menghasilkan suara yang serasi gitu. Jadi terbentuklah melodis yang indah. Oke, itu ya untuk senar gitar dan cara nyetem ya. Bisa menggunakan piano buat yang ngerti piano, tapi ya
Karena kan piano itu kan ada tangan nadanya C, C, sebenarnya sama. Alat musik itu sama semua. Yang alat musik melodis ya, bukan ritmis. Yang alat musik melodis itu dia ada tangga nadanya itu sama semua. Jadi teori teori tangga nada di dunia ini sama semua gitu. Jadi gak usah ragukan kalau misalnya bicara sama orang yang ngerti musik, itu pasti dia nggak bakal nggak ngerti, pasti dia ngerti. Jadi di piano, di gitar itu pasti sama. Makanya dibilang di sini bisa menyesuaikan nada dari piano. Nah, tapi kan ribet kalau teman-teman nggak punya piano. Jadi ya bisa pakai tuner, beli di toko atau download di Google Google Play Store atau App Store. Di situ udah ada tuner. Jadi kayak dibunyikan langsung dia kasih tahu ini harus diketati atau di dilonggari. Nah, ini kan ilmu komputer nih. Coba buat tuh aplikasinya, aplikasi tuner di gitar, mobile app. Oke, lanjut aja ya. Belajar chord dasar. Chord pada gitar sangat banyak, bahkan hingga ratusan, sehingga Anda harus berkomitmen jika ingin menguasai gitar. Namun, untuk pemula, ada baiknya jika Anda mempelajari beberapa chord dasar yang dapat dengan mudah ditemukan di buku musik atau lagu atau internet. Nah, saya itu belajar gitar tuh otodidak dari kelas 8 atau kelas 2 SMP. Jadi waktu itu ada jadi pertamanya saya tuh suka sebenarnya gitar tuh dari SD tuh udah ada di rumah, cuman nggak pernah pandai kan. Awalnya itu kenapa bisa jadi pandai main gitar itu, jadi dulu ada pensi di sekolah. Nah, jadi setiap kelas itu harus ada perwakilan. Ini cerita sedikit ya, harus ada perwakilan untuk nampil di aula gitu. Nah, jadi guru seni musik bilang nih di kelas, jadi kita akan tampil di pentas seni sekolah. Jadi kita akan ada yang bermain gitar, ada yang bermain angklung, ada yang bermain pianika. Nah, pianika pianika itu kayaknya dari SD saya pianika mulu gitu kan, main pianika pianika terus. Jadi bosan gitu, padahal ada gitar di rumah. Terus kalau angklung itu terlalu terlalu monoton, nggak suka gitu karena kan angklung itu kan ada nada-nadanya sama lah kayak gitar. Jadi satu orang tuh megang satu melodi. Jadi kalau ada 7 melodi kan, do re mi fa sol la si do, dan dalam satu lagu itu kemungkinan nada mi yang ketiga itu bisa 3 kali aja. Dan kalau kita megang angklung melodi mi berarti kita hanya 3 kali kan. Nah baru siap, gak ada lagi apa-apa. Cuman kita masih berdiri di depan terus kan. Nah saya kebetulan orangnya nggak suka yang kayak gitu. Jadi saya putuskan untuk main gitar secara kan lebih enak juga gitu kan. Ditengok juga lebih keren gitu. Nah jadi ya itu, jadi saya pakai gitar walaupun saya nggak pandai. Jadi waktu di kelas tuh saya tuh kayak ya noob lah gitu kan, termasuk orang yang belum mahir, ngeliat-ngeliat orang minder kok jago-jago banget orang ini kawan-kawan gitu kan. Nah jadi saya belajar dari situ kayak belajar pelan-pelan, jadi nggak ada yang langsung mahir, semua pasti dari nol gitu kan. Kalau teman-teman tahu kayak sekarang aku kalau ada acara pasti disuruh nampil, itu nggak mungkin bisa langsung kayak gitu, langsung lahir keplak langsung bisa main gitar, nggak mungkin. Itu pasti ku pelajari dan nggak langsung ke tahap itu juga, pasti ke pemula gitu gitu kan, makin jago dipelajari, makin mahir gitu. Nah jadi untuk menuju ke sana kita harus dari pemula dulu, nggak bisa langsung, ya tau lah kan, nggak mungkin kita langsung mau mahir tapi nggak jadi pemula, nggak beginner, nggak kita pelajari dasarnya. Jadi kita di sini akan belajar dasar. Nah ini kan dibilang chord pada gitar sangat banyak, bahkan hingga ratusan. Jujur nih, saya yang udah main gitar dari kelas 8, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, tingkat 2. Udah mau 7 tahun pandai main gitar. Dia bilang ini bahkan hingga ratusan. Saya kayaknya nggak sampai ratusan lah taunya chord. Berarti kan yang udah 7 tahun gitu aja nggak sampai sebanyak itu taunya. Jadi semua itu butuh proses gitu. Jadi teman-teman harus sabar, berkomitmen, dan semangat gitu. Oke, kita lanjut. Nah, jadi namun chord dasar yang perlu ketahui bagi pemula hanya beberapa saja, yakni chord dasar. Nah, ini chord dasar D, yaitu jari. Jadi di sini pakai 3 jari. Jari telunjuk berada di senar 3. Senar 3 berarti hitung dari bawah. 1, 2, 3. Oke, senar 3. Kolom 1. Kolom 1 dari paling kiri buat pemain gitar yang dengan tangan kanan ya, bukan yang kidal, yang tangan kanan. Jadi hitung dari sebelah kiri, paling pojok kiri,
kolom 1. Itu sebenarnya fret sebutannya, cuman mungkin untuk pemula agak susah mengenali kata fret, jadi kita sebut kolom. Lebih umum kan bahasanya. Kolom senarnya senar 3, senar yang ketiga dari bawah, terus kolom 2, 1 2. Itu yang jari telunjuk. Terus jari tengah itu di senar 1, kolom 2. Udah. Terus jari manis berada di senar 2, kolom 3. Udah. Kalau udah diposisikan tangannya, pastikan nih sama gambar nih. Kalau udah sama kira-kira posisi tangan, berarti udah benar. Oke. Latih aja, pasti bisa kok. Kita lanjut ya. Ke G. Kunci dasar G ini menggunakan 3 jari juga. Ada sih kunci dasar G yang memakai 4 jari. Tapi untuk pemula, ya saya juga waktu pemula itu kunci G itu yang 3 jari aja karena ya memang lebih mudah, nggak usah munafik ya kan. Memang lebih mudah hanya menggunakan 3 jari. Jari tengah berada di senar 5, kolom 2. Senar 5 itu dari bawah 1, 2, 3, 4, 5 di kolom 2. Posisikan jari tengah, terus jari manis di mana? Senar 6 paling atas, kolom ketiga, hitung ketiga. Oke. Terus jari kelingking berada di senar 1, kolom 3, 1. Terus hitung kolomnya dari paling pojok kiri, 1, 2, 3. Posisikan. Oke, nah itulah kunci G. Bunyikan sekali. Gereng. Nah, itu dia suaranya. Oke, lanjut ke chord dasar C. Jari telunjuk berada di senar 2, kolom 1. Nah, ini menggunakan 3 jari juga ya, teman-teman. Jari telunjuk berada di senar 2, hitung dari bawah, terus kolom 1. Terus jari tengah berada di senar 4, kolom 2, senar 4, hitung dari bawah, kolom 2. Jari manis berada di senar 5, kolom 3. Nah, ini aku tanya nih. Aku kasih challenge sama teman-teman. Senar 2 itu tadi tangga nada apa? Ya, apakah benar? Jadi jawabannya itu senar 2 itu B. Ya, jadi kalau misalnya benar ya congratulations, tapi kalau misalnya salah ya mungkin bisa dipelajari lagi. Senar 4 itu D, senar 5 itu A. Jadi bisa dihafal juga ya, biar lebih paham lagi. Terus chord dasar E. Jari telunjuk berada di senar 3, kolom 1. Oh ya, yang C tadi, kalau misalnya tangannya udah pas tuh, kayak gini, berarti udah benar. Oke, chord dasar E. Jari telunjuk berada di senar 3, kolom 1. Jari tengah berada di senar 5, kolom 2. Jari manis berada di senar 4, kolom 2. Jadi, jari telunjuk senar 3, kan, kolom 1, kayak gambar nih. Terus jari tengah berada di senar 5, kolom 2. Tuh nih, yang kayak gini. Terus jari manis berada di senar 4, kolom 2. Oke, jadi kalau misalnya udah benar kayak sesuai gambar ini, oke, congratulations, you did it. Kamu berhasil buatnya. Lanjut ke chord dasar A minor. Jari telunjuk berada di senar 2, kolom 1. Jari tengah berada di senar 4, 1, 2, 3, 4. Terus kolom 2, 1, 2. Nah, berarti di sini. Terus jari manis berada di senar 3, kolom 2. Senar 3, 1, 2, 3. Kolom 1, 2. Berarti yang ini. Oke. Kalau udah sesuai, berarti udah benar. Kita lanjut lagi ke E minor. Jari tengah berada di senar 5, kolom 2. Nah, ini E minor hanya menggunakan 2 jari. Jadi, ini termasuk chord yang paling gampang udah dibuatnya. Udah 2 jari, 1 kolom lagi kan. Senar 5, kolom 2. Terus jari manis berada di senar 4, kolom 2. 1, 2, 3, 4, kolom kedua. Nah, terus ini nih B minor yang agak orang susah memang karena dia pakai 4 jari. Dia agak susah memang. Bahkan sebenarnya B minor itu dia tuh pakai palang. Jadi jari telunjuk ini dipanjangi. Cuman hanya untuk pemula itu cocoknya kunci B minor itu yang seperti ini karena lebih mudah untuk dipahami dan dipraktekkan. Oke, kita tes saja langsung. Jari telunjuk berada di senar 1. Ini senar 1, kolom 2. 1, 2 ini. Terus jari tengah berada di senar 2, kolom 3 ini. Terus senar 4 di kolom 4, jari manis yang ini. Terus jari kelingking berada di senar 3, kolom 4. Nah, jari kelingking lagi itu kan lemah kan jari kelingking. Cuman percayalah teman-teman, kalau teman-teman udah mahir gitu dalam bermain gitar, pasti jari kelingkingnya bakal kuat juga kayak jari-jari yang lain.
Oke, sekarang D minor. Jari telunjuk berada di senar 1 kolom 1, jari tengah berada di senar 3 kolom 2, jari tengah berada di senar 2 kolom 2. Enggak. Ini yang terakhir bukan jari tengah, jari manis. Jari manis berada di senar 2 kolom 2. Ini maksudnya yang terakhir tuh jari manis ya. Oke. Jadi sekian latihan short practice kita tentang gitar. Untuk dasar-dasar untuk pemula itu udah bisa dicoba, karena untuk pemula memang itu aja sih yang bisa dilatih, karena kalau lebih dari itu kayaknya udah termasuk sulit. Nah, terus kalau jadi gitaris itu ada ciri khasnya. Ini tangan kalian yang empat nih, satu, dua, tiga, empat, yang tangan kiri untuk pemain gitar yang tangan kanan, bukan yang kidal, yang tangan kanan. Itu yang satu, dua, tiga, empat ini pasti bakal keras. Ya kan? Dia tuh akan mengeras karena teman-teman itu akan nekan senar terus. Jadi dia tuh bakal makin keras. Karena kalau dia makin sering menekan bahan alat dari senar gitar itu sendiri, itu bakal membuat kulit tangan kalian semakin keras. Nah, mungkin waktu baru-baru belajar itu sakit karena jari kita ini masih halus gitu kan. Jadi waktu kena senar, apalagi kalau ditekan keras, itu bisa sakit. Nah, tapi kalau dan saya kayak gitu dulu tuh sakit kali bahkan kan. Cuman ya seiring waktu latihan terus, akhirnya ini jadi keras. Jadi sekeras apapun atau di slide kayak gini itu nggak pernah sakit karena emang dia udah keras gitu. Jadi nggak usah takut karena senar nih tegang jadi kayak tajam, di slide gini takut berdarah, itu nggak mungkin. Karena kalau ini udah keras itu pasti aman, nggak akan kenapa-kenapa. Oke. Nah, jadi itu itulah tutorial dari saya tentang cara bermain gitar untuk pemula. Kalau ada salah kata mohon maaf. Oke, saya Benjamin Prafael Siregar pamit. Terima kasih.